Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, faktor yang berasal dari dalam. Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal, faktor yang berasal dari lingkungan atau dari luar individu tumbuhan itu sendiri. Faktor internal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hormon. Hormon pada tumbuhan dikenal dengan istilah fitohormon. Seperti halnya fungsi hormon pada makhluk hidup lainnya, fitohormon berperan dalam proses regulasi dan juga koordinasi. Regulasi dan koordinasi ini merupakan bagian dari proses homeostasis atau menjaga keseimbangan secara fisiologis. Hormon dalam ekspresinya dipengaruhi serta mempengaruhi gen. Adapun hormon juga dipengaruhi oleh faktor luar atau lingkungan sebagai sebuah trigger atau rangsang atau sinyal yang akan diekspresikan lewat proses-proses fisiologis tertentu. Jenis hormon atau fitohormon apa saja akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan perhatikan ada 6 kelas hormon pada tumbuhan. Yang pertama adalah giberelin, kedua auksin, ketiga sitokinin, keempat etilen, kelima asam absisat, dan terakhir adalah kalin. Adapun untuk kelompok kalin sendiri masih dibagi menjadi jenis-jenis hormon yang lebih kompleks lagi. Gambar berikut menunjukkan kapan hormon bekerja dan apa pengaruhnya terhadap tumbuhan. Kalian bisa mengamati di sini bahwa dalam proses germinasi ternyata salah satu hormon yang bekerja adalah giberelin. Dan kalian pun bisa melihat secara keseluruhan ternyata kerja-kerja hormon bisa jadi saling overlap, artinya saling tumpang tindih. Masing-masing hormon tidak memiliki fungsi yang spesifik sebetulnya, tetapi ada juga fungsi khusus yang menjadi fungsi dominan dari hormon tertentu. Yang pertama adalah giberelin, yaitu jenis fitohormon yang dapat ditemukan di akar, embrio, bunga, dan juga meristem apikal. Silakan kalian ingat kembali apa itu meristem apikal ya. Dan pada dasarnya jenis giberelin ini berasal dari jamur Gibberella yang ditemukan di Jepang, yang berasal dari penyakit yang dialami oleh padi, sebagai sebutannya adalah Foolish rice. Setelah dikembangkan, ternyata jenis hormon ini memiliki fungsi khusus dalam perkecambahan. Mengapa? Karena aktivitas giberelin memecah massa dormansi pada sebuah biji. Selain itu, giberelin juga masih bekerja pada waktu terjadinya pembelahan sel, khususnya proses elongasi di bagian batang, serta pembentukan tunas dan perkembangan buah. Kalau kita berbicara perkembangan buah, tentu saja berhubungan dengan pembungaan dan perkembangan dari buah itu sendiri. Ini adalah contoh Foolish rice yang terjadi pada tanaman padi. Kalian bisa lihat tanaman padi yang terkena penyakit atau terkena paparan dari fungus Gibberella ya, ini itu memiliki pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan tanaman padi yang normal. Nah, ini awal mulanya ditemukan konsep hormon giberelin. Selanjutnya, giberelin digunakan untuk penerapan pada teknologi pertanian untuk mendapatkan hasil buah ataupun hasil panen yang lebih maksimal. Dan gambar berikut juga menunjukkan akibat dari aktivitas giberelin pada tanaman melalui sebuah treatment atau penelitian. Jadi kalian bisa melihat berdasarkan gambar, giberelin berfungsi dalam proses perkecambahan, kemudian pendewasaan yang ada hubungannya dengan pertumbuhan, artinya perubahan ukuran dan lain sebagainya, masih berperan ketika tumbuhan masuk ke masa pembungaan sampai akhirnya tumbuhan mengalami perkembangan buah. Bisa kalian lihat di sini ternyata giberelin tidak berperan di hampir keseluruhan fase perkembangan buah. Tentu saja ada hormon lain yang akan melanjutkan tugas ini. Hormon selanjutnya adalah auksin, indole triacetic acid. Hormon ini bersumber dari daun, embrio, bunga, serta meristem apikal. Berkaitan dengan fungsi dari auksin ini, pertama adalah proses pertumbuhan primer. Sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan primer ada kaitannya dengan aktivitas elongasi pada batang dan juga akar. Khusus di bagian akar, auksin berperan juga dalam pembentukan akar adventif atau akar liar. Di samping itu, auksin berperan dalam geotropisme dan fototropisme. Silakan kalian perhatikan gambar berikut.
Geotropisme merupakan aktivitas akar. Pada waktu biji melakukan proses perkecambahan, maka calon akar akan melakukan pergerakan geotropisme ke arah gravitasi bumi. Konsep ini telah kita bahas sebelumnya, bahwa gravitasi bumi menjadi rangsang dari arah akar atau arah meristem apikal yang terdapat pada ujung akar. Adapun gerakan berikutnya yang didukung oleh fungsi auksin adalah fototropisme, yaitu gerakan yang terdapat pada ujung batang. Gerakan ini berkebalikan dengan geotropisme, justru menghadap ke atas atau ke arah atas yang disebabkan karena rangsang sinar matahari. Fungsi berikutnya dari auksin adalah dominansi apikal. Apa yang dimaksud dengan dominansi apikal? Fungsi ini memiliki fungsi yang antagonis atau berkebalikan dengan hormon yang lain. Kita akan bahas setelah auksin dalam kaitannya dengan dominansi atau percabangan. Dominansi apikal, silakan kalian perhatikan, ini dipengaruhi oleh auksin, yaitu aktivitas meristem apikal yang terdapat pada ujung batang. Adapun hormon lain, yaitu sitokinin, melakukan dominansi ke arah lateral. Sebagaimana bentuk antagonis, artinya jika auksin berperan mendominasi di sini, maka percabangan ke arah atas atau ke arah apikal lah yang paling banyak terjadi pada tumbuhan tersebut. Tetapi jika aktivitas auksin kurang atau menurun, maka justru aktivitas dominansi lateral lah yang meningkat. Fungsi yang lain pada auksin adalah pembentukan primordial daun atau calon daun atau disebut juga dengan pucuk, dan terakhir berperan dalam diferensiasi dan regenerasi dari jaringan-jaringan pembuluh, yaitu xilem dan phloem. Hal ini berkaitan dengan tabel di bawah yang menunjukkan aktivitas auksin yang dimulai sejak masa pendewasaan, kemudian berperan juga dalam masa pembungaan, sampai akhirnya perkembangan buah. Tetapi auksin tidak mendukung keseluruhan dari proses perkembangan buah, karena selanjutnya kita akan pahami bahwa ada hormon lain yang juga ikut berperan dalam proses ini. Kerja auksin dan bagaimana pengaruh sinar matahari terhadap auksin itu sendiri dapat kita lihat pada slide berikut. Di sini tampak ada dua jenis tanaman. Tanaman di sebelah kiri itu adalah tanaman yang diletakkan di lokasi pertama, sedangkan yang sebelah kanan di lokasi kedua. Seperti yang kalian lihat bahwa kedua jenis tanaman ini mengalami pertumbuhan yang berbeda, bukan? Apa yang mengakibatkan kedua jenis tanaman ini mengalami pertumbuhan yang berbeda antara tanaman di tempat satu dan tempat kedua? Ternyata ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan di dua tempat yang berbeda. Tanaman pertama diletakkan di tempat yang terang, sedangkan tanaman kedua diletakkan di tempat yang gelap. Apa yang terjadi sehingga tanaman tersebut mengalami pertumbuhan yang berbeda? Selain pertumbuhan, kita juga bisa mengamati bagian atau aspek yang lain dari tanaman ini. Yang pertama, tanaman pertama mengalami pertumbuhan yang terhambat. Betul? Tanaman yang pertama juga memiliki daun yang lebar dan berwarna hijau, seperti dapat kalian amati. Daunnya berwarna hijau. Ciri-ciri yang ketiga yang dapat kita amati adalah dari batangnya. Adapun tanaman yang kedua, yaitu tanaman diletakkan di lokasi kedua, di lokasi yang gelap, mengalami pertumbuhan cepat. Kalian sendiri bisa melihat bahwa pertumbuhan tanaman ini jauh lebih cepat dibandingkan tanaman yang nomor satu. Itu bukan? Berikutnya, daunnya namun kecil dan berwarna kuning atau pucat. Kalian bisa bandingkan warna daunnya di daun nomor 2 dan di daun pada tanaman nomor 1. Selain itu, batangnya cenderung tidak kokoh. Nah, ternyata tanaman yang diletakkan di dua tempat yang berbeda, tempat yang memiliki intensitas cahaya yang tinggi dan sebaliknya tempat yang intensitas cahayanya rendah, mengalami pertumbuhan yang berbeda. Tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap dengan intensitas cahaya yang rendah ternyata mengalami proses yang disebut dengan etiolasi. Apa itu etiolasi? Seperti yang teman-teman dapat amati di sini, etiolasi adalah pertumbuhan tanaman yang cepat. Kenapa pertumbuhan tanaman dapat cepat? Ini disebabkan karena kerja dari auksin. Auksin bekerja maksimal pada tempat ini karena auksin merupakan hormon yang dapat terhambat oleh cahaya matahari, sehingga jika tanaman diletakkan di tempat yang gelap, pertumbuhan tanaman tersebut akan cepat. Namun, kita ingat kembali bahwa sinar matahari berfungsi dalam proses fotosintesis. Tanaman tersebut mungkin akan tumbuh dengan cepat karena auksinnya aktif di tempat yang gelap. Namun, fotosintesis justru tidak maksimal. Akibatnya, daun kecil
dan akan berwarna pucat karena klorofil tidak banyak aktif di sini. Kenapa klorofil tidak banyak aktif? Ingat, klorofil adalah pigmen hijau daun yang dihasilkan oleh kloroplas. Karena kloroplas tidak terkena sinar matahari yang cukup atau tidak terkena sinar matahari yang tinggi yang cukup untuk aktivitasnya, maka klorofil pun tidak bekerja maksimal. Akibatnya, daun akan berwarna pucat. Hal ini juga menyebabkan fotosintesisnya juga tidak maksimal, sehingga cadangan makanan termasuk asupan makanan dalam bentuk amilum tidak cukup terbentuk. Akibatnya batang tidak kokoh. Inilah proses yang disebut dengan etiolase. Tipe hormon selanjutnya adalah sitokinin yang terdapat di dalam akar atau sumbernya adalah akar. Kalau terdapat atau ditemukannya di semua bagian tumbuhan tentu saja, karena fungsi dari sitokinin adalah pembelahan sel. Seperti yang kita pahami bersama di awal bahwa pembelahan sel pada tumbuhan terjadi di dua tempat, yaitu di ujung akar dan ujung batang ya. Berikutnya, fungsi sitokinin berhubungan dengan pertumbuhan dan juga diferensiasi akar. Ya, serta delay senescence atau delay aging, menunda penuaan. Jadi, tanaman-tanaman yang diberikan sitokinin ekstra seperti ini ternyata mengalami penuaan yang lebih lambat dibandingkan tanaman normal. Ya. Berikutnya, sitokinin juga dapat merangsang proses diferensiasi akar serta memperlambat degenerasi protein. Dan berikutnya, sitokinin bersama auksin dapat mempercepat pertumbuhan memanjang. Dan sitokinin pun dapat bekerja bersama giberelin, seperti yang kalian lihat di sini. Bersama giberelin, sitokinin dapat menumbuhkan tunas lateral atau tunas cabang. Ini berbeda dengan fungsi auksin ya. Kalau auksin dengan sitokinin itu ternyata memiliki fungsi yang berlawanan. Auksin fungsinya mempercepat pertumbuhan apikal, sedangkan sitokinin mempercepat pertumbuhan menyamping. Ingat, apikal itu adalah pertumbuhan memanjang, sedangkan kalau lateral adalah pertumbuhan menyamping. Jadi ini perbedaan antara auksin dengan sitokinin. Namun, auksin pun dapat bekerja bersama dengan sitokinin, tidak hanya berlawanan, tapi juga bisa bekerja bersama dengan sitokinin dalam hal mempercepat pertumbuhan. Selanjutnya adalah etilen. Etilen sumbernya ada di daun, di buah, dan juga di bunga. Seperti yang kalian lihat di dalam diagram ini, etilen muncul pada proses pembungaan, pada proses perkembangan buah, dan juga pada proses pengguguran atau gugurnya tanaman. Dalam proses penuaan itu salah satu dari agenda penuaan. Maka etilen tentu saja ini merupakan jenis hormon yang terjadi di pasca penuaan tanaman, hampir pasca penuaan tanaman, yang ditandai dengan adanya proses pematangan buah, dari mulai buah muda sampai kemudian buah tersebut matang secara maksimal. Kita bisa lihat bahwa salah satu fungsinya dikendalikan oleh etilen, pematangan buah. Yang kedua, dalam proses pembungaan, munculnya bunga sebagai tanda aktifnya sistem reproduksi pada tumbuhan. Yang ketiga adalah penuaan, sebagaimana fungsi dari sitokinin, etilen pun menunjang fungsi itu. Berikutnya adalah gugurnya daun, gugurnya buah-buahan pada sebuah pohon itu juga dikendalikan oleh giberelin, termasuk stres. Jadi bukan cuma manusia, artinya bukan cuma hewan yang stres, tapi tanaman juga bisa stres. Ya seperti kita lihat tanaman yang terdapat di pinggir jalan, jika jenis tanaman tersebut bukan jenis tanaman yang adaptif atau dapat menyesuaikan diri dengan polusi, dengan polutan, maka tanaman tersebut dapat mengalami stres. Stresnya ditandai dengan, ini daun mengering. Daun mengering bukan pada waktunya. Jadi pada waktu masih periode muda, daun tersebut sudah mengering, membusuk, dan lain sebagainya. Nah, proses stres ini di-trigger atau dirangsang oleh kerja dari etilen. Kita akan lihat hubungannya dengan fungsi etilen dalam gugurnya atau jatuhnya daun, jatuhnya buah. Ini ternyata bisa kita lihat di sini. Ada yang disebut dengan zona abscission, zona pengguguran. Jadi pada saat suatu tanaman itu dapat mengalami pengguguran, masuk ke zona penuaan, akan terbentuk sebuah layer. Nah, layer ini menandakan bahwa tanaman tersebut sudah masuk ke zona penuaan. Ya, jadi pada organ tanaman akan terbentuk sebuah abscission layer yang merupakan lapisan yang mudah patah.
Munculnya lapisan ini menandakan tanaman tersebut sudah masuk ke masa penuaan, seperti yang tadi kita bahas. Ini dikendalikan oleh usia tentu saja. Jadi usia tanaman yang bertambah, silakan perhatikan di sini. Usia tanaman yang bertambah menyebabkan peningkatan hormon etilen. Etilen meningkat, auksin justru menurun. Itulah yang disebut dengan peristiwa penuaan. Jadi di sini etilen bekerja berbalikan atau bekerja berbanding terbalik dengan auksin. Saat semakin tua sebuah tanaman, maka justru etilennya semakin banyak. Etilen yang semakin banyak di sisi yang lain akan mengindikasikan jumlah auksin yang semakin berkurang. Itulah yang disebut dengan proses penuaan. Fitohormon selanjutnya adalah asam absisat. Asam absisat dapat ditemukan di daun, di akar, di batang, serta buah-buahan yang masih muda. Fungsi dari asam absisat berlawanan dengan auksin maupun sitokinin karena asam absisat ini berfungsi dalam proses penghambatan pertumbuhan. Yang kedua, fungsi asam absisat terlibat dalam peristiwa yang disebut dengan dormansi. Kita sudah mengenal ada istilah dormansi dalam tanaman ya. Dormansi ini merupakan kondisi di mana biji tidak aktif atau biji tidur ya, atau kita sebut juga dengan inaktif, yang diakibatkan karena biji sedang berada pada kondisi yang tidak menguntungkan. Jadi saat biji terlepas dari buah, biji terlepas dari sebuah pohon dan kondisi lain, maka biji pada waktu itu memiliki cadangan makanan yang terbatas. Oleh karena itu dia harus masuk ke dalam masa dorman yang salah satunya dirangsang oleh asam absisat. Yang kedua, asam absisat juga terlibat dalam proses penutupan stomata. Ini terjadi tentu saja pada musim kering di mana intensitas atau kadar air di musim tersebut jauh lebih rendah dibandingkan musim hujan, bukan? Nah, maka saat lingkungan mengalami kekeringan, maka tumbuhan menjaga atau beradaptasi dengan cara menutup stomata supaya dia tidak kehilangan banyak uap air. Tentu saja kita ingat bahwa uap air merupakan salah satu hasil dari peristiwa fotosintesis ya, yang dihasilkan oleh tumbuhan. Sehingga supaya dia tidak kehilangan banyak air, maka stomatanya ditutup. Karena kondisi air dari lingkungan pun pada waktu itu sangat kurang, sehingga air yang diserap oleh akar pun berkurang jumlahnya. Nah, ini adalah mekanisme adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Adapun fungsi yang lain adalah pengguguran, seperti halnya yang dilakukan oleh etilen. Jadi, sebagaimana etilen, asam absisat merupakan jenis fitohormon yang bekerja dalam penghambatan pertumbuhan, bekerja pada waktu proses pengguguran tanaman, serta dormansi biji. Setelah sebelumnya kita mempelajari terkait dengan faktor-faktor internal apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, kali ini kita akan membahas faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor luar yang berasal dari lingkungan yang juga turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama adalah cahaya. Selain sebagai sumber fotosintesis, sebagaimana kita sudah pelajari, cahaya juga berperan atau berpengaruh terhadap kinerja dari auksin. Ingat, ternyata cahaya yang intensitasnya tinggi dapat mengakibatkan auksin terhambat. Adapun cahaya dengan intensitas yang rendah dapat mengakibatkan auksin bekerja dengan cepat sehingga tanaman mengalami proses etiolasi. Silakan diingat kembali. Adapun yang akan kita bahas sekarang adalah pengaruh cahaya terhadap tanaman dalam proses fotoperiodisme. Apa yang dimaksud dengan fotoperiodisme? Fotoperiodisme adalah respon. Foto itu sendiri adalah cahaya. Jadi respon, biological respon yang terjadi pada tumbuhan akibat perubahan sinar, perubahan proporsi cahaya yang diterima oleh tumbuhan sendiri. Artinya, ternyata secara geografis atau secara fisik, ternyata waktu satu hari kita, 24 jam kita itu ada kalanya mengalami perubahan. Jadi kita sendiri kadang mengalami musim di mana sinar matahari itu bersinar lebih lama dibandingkan terbenamnya atau sebaliknya. Nah, ini ternyata mempengaruhi proses fisiologi pada tanaman yang kita kenal dengan istilah fotoperiodisme. Fotoperiodisme bukan semata-mata dikendalikan oleh sinar atau intensitas sinar matahari saja, ternyata turut dikenali atau turut dipengaruhi oleh fitohormon. Fitohormon di sini juga mempengaruhi fitokrom. Fitokrom itu pigmen-pigmen yang terdapat pada tanaman yang dapat merespon perubahan dari periode atau periodik di sinar matahari, penyinaran sinar matahari. Ada dua jenis tanaman. Yang pertama ada long day plant. Long day plant ini adalah tanaman long day, berarti tanaman di mana yang harinya panjang. Long day bisa jadi kita menyebutnya short night, betul tidak?
Jadi disebut dengan istilah long day atau tumbuhan hari panjang karena pembungaannya terjadi jika tumbuhan mengalami penyinaran lebih dari 12 jam. Silakan dilihat di bagian bawah. Bagian bawah ini adalah long day plant atau tanaman yang hari panjang. Dia berbunga. Tanaman berwarna ungu ini merupakan tanaman hari panjang yang berbunga saat yang warna kuning ini adalah siang ya. Saat siang hari itu lebih dari 12 jam. Artinya siang harinya lebih panjang daripada malamnya. Jadi long day itu menunjukkan short night. Karena siang harinya lebih panjang dibandingkan malam. Adapun jenis tanaman yang kedua, short day, yang warna merah ini adalah tanaman short day. Tanaman ini berbunga jika, nah short day berarti long night ya. Jika malamnya lebih panjang dibandingkan siangnya. Kita bisa balik jika critical night light-nya kurang dari 12 jam. Jadi penyinarannya justru kurang dari 12 jam sehingga malamnya yang panjang. Nah, ini adalah dua jenis tanaman yang ada hubungannya dengan fotoperiodisme. Apa nama jenis tanamannya? Silakan kalian perhatikan. Tanaman yang termasuk tanaman hari panjang antara lain jagung, kedelai, anggrek, tentu saja banyak tanaman yang lain, sedangkan tumbuhan hari pendek, kembang sepatu, selada, dan tembakau. Terkait dengan ini, bagaimana tanaman merespon fenomena critical night light atau panjangnya waktu malam melalui proses penyinaran. Jadi di laboratorium biasanya proses fotoperiodisme ini dimodifikasi untuk mengetahui respon tanaman terhadap penyinaran. Jadi normalnya ada short day, ada long day gitu ya. Tanaman hari panjang, tanaman hari pendek. Namun untuk melihat respon tanaman ketika diberikan penyinaran sebentar atau ketika diberikan penyinaran yang terbatas untuk melihat respon tanaman sendiri, para ahli menemukan ternyata itu sangat tergantung dari jenis cahaya yang diberikan. Apakah cahaya yang far red light atau red light? Nah, kita bisa lihat dari jenis panjang gelombang yang diberikan. Ketika tanaman diberikan cahaya yang lebih dari 700 nanometer, maka tanaman hari pendek atau tanaman short day akan meresponnya dengan merangsang. Jadi tanaman tersebut akan terangsang pertumbuhannya, kebalikan dengan long day. Sedangkan jika diberikan cahaya dengan panjang gelombang 670 sampai 680 atau kurang dari 700, maka kebalikan fungsinya. Nah, ini dapat kita lihat di gambar selanjutnya. Seperti apa kita dapat mendeskripsikan gambar ini? Silakan kalian lihat untuk tanaman yang pertama. Pertama ini adalah tanaman short day. Bisa kita lihat ya, bahwa tanaman ini berbunga pada waktu siangnya lebih pendek dibandingkan malam. Ini siangnya lebih pendek dibandingkan malam. Pada waktu malam harinya diberikan sinar, jadi diberikan sinar seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Ternyata jenis tanaman short day justru tidak akan berbunga. Kalau kita lihat dari diagram, setelah diberikan sinar, sedikit sinar, flash of light yang sedikit di antara waktu malamnya sebetulnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap panjang malam. Tetap aja panjang malamnya sebetulnya lebih panjang dibandingkan siang. Tapi ketika ada flashlight, tanaman short day ini akan meresponnya dengan tidak melakukan pembungaan. Karena pada penelitian yang pertama ini kita memberikan red light gitu. Tetapi berbeda dengan tanaman long day. Tanaman long day sebagaimana kita ketahui dia baru berbunga saat siang lebih panjang dibandingkan malam. Nah, tentu saja pada kondisi seperti ini di mana malam lebih panjang dibandingkan siang dia tidak berbunga. Tetapi justru ketika kita memberikan atau kita memodifikasi dengan memberikan flash ya, sinar terbatas di antara malam, justru tanaman long day memberikan respon dengan cara berbunga. Selanjutnya, nah, kita lihat untuk yang pertama, diagram yang pertama ini, jika kondisi siang lebih panjang dibandingkan malam,
tanaman apa yang berbunga. Kita harus sudah bisa membedakan. Bagaimana dengan yang kedua, ketika malam lebih panjang dibandingkan siang, bagaimana yang berbunga, dan bagaimana dengan kondisi yang kedua ini. Nah, siapakah yang berbunga, long day atau short day plant? Tentu saja ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi saat seharusnya yang berbunga di kondisi ini adalah short day, ya. Tetapi saat diberikan flash di antara gelapnya, ternyata yang berbunga adalah long day. Secara lebih lengkap, jenis tanaman berdasarkan responnya terhadap periode siang dan malam atau panjangnya waktu siang dan panjangnya waktu malam dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tumbuhan hari pendek, tumbuhan hari panjang, ada juga tumbuhan intermediate yang berbunga ketika siang hari sama dengan malam hari, dan ada juga netral, tumbuhan ini tidak terpengaruh, artinya responnya sama ya terhadap perubahan periode siang dan malam. Untuk mengetahui pemahaman kita terkait fotoperiodisme, silakan kalian identifikasi bagian A, B, C, D, dan E yang menunjukkan sebuah grafik. Warna hitam itu menunjukkan malam hari, warna terang atau putih ini menunjukkan siang hari. Dengan grafik A, jenis tanaman apa yang melakukan pembungaan, di grafik B, jenis tanaman apa yang melakukan pembungaan, begitupun di C, D, dan E. Jadi antara tanaman short day, long day, jenis tanaman apa aja yang merespon fotoperiodisme ini melalui proses pembungaan. Silakan kalian isi jenis tanaman apa. Adapun selain sinar matahari, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan adalah air dan juga kelembaban. Air tentu saja berperan sebagai pelarut garam mineral dalam tanah serta pelarut senyawa-senyawa di dalam sel yang juga berperan dalam proses fotosintesis. Adapun kelembaban ternyata mempengaruhi kecepatan transportasi di dalam tumbuhan seperti yang sudah kita bahas di asam absisa pada slide sebelumnya. Selain air dan kelembaban, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan adalah nutrisi. Jadi nutrisi atau zat makanan juga diperlukan oleh tanaman. Ada yang namanya unsur makro, ada yang namanya unsur mikro. Ini berdasarkan jumlah. Unsur makro adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Kalau dalam jumlah yang sedikit, relatif lebih sedikit, namanya adalah unsur mikro. Sampai di sini pembahasan kita terkait pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertanyaan dan lain sebagainya dapat disampaikan di kontak berikut. Terima kasih.